Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Hafiz Alamsyah dengan NIM 4112301017 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2023. Jadi tujuan saya di sini untuk menjelaskan tentang pentingnya sistem mutu konstruksi dalam proyek konstruksi serta contoh kegagalan proyek konstruksi. Jadi disimak ya guys videonya. Kalian pernah dengar istilah mutu kak dalam beton nggak? Kalau kamu sedang membangun rumah, gedung, atau rekonstruksi lainnya, pasti sering banget mendengar istilah mutu K dalam beton ini. Misalnya K100, K2,5, K300, dan seterusnya. Jadi K itu sebenarnya apa sih? Ini hanyalah sebuah singkatan kah? Atau sebuah kode? Yuk mari kita bahas. Jadi mutu K dalam beton itu menunjukkan satuan yang digunakan untuk menunjukkan kuat tekan beton dalam satuan kilogram per sentimeter persegi setelah umur 28 hari. Itu artinya angka yang berada di belakang huruf K menunjukkan beban yang dapat ditahan beton tersebut. Contoh, beton dengan mutu K100 artinya beton dapat menahan beban atau tekanan hingga 100 kg per cm persegi. Jadi semakin besar angka di belakang huruf K, maka semakin baik juga kualitas betonnya. Nah, berdasarkan peraturan SNI, kualitas beton itu dibagi menjadi 3, yaitu beton kelas 1. Kelas beton ini terdiri atas muka K100, K125, K150, K175, dan K200. Pemakaian jenis kelas ini biasanya diperuntukkan untuk konstruksi jalanan, lantai dasar, dan fondasi kolom. Kemudian beton kelas 2 kualitas beton ini terdiri atas mutu K225, K250, dan K275. Pada kelas ini biasanya digunakan untuk pekerjaan struktural ringan seperti rumah bertingkat, pasangan bata, dan rangka basketing. Dan terakhir, beton kelas 3 kualitas beton ini terdiri dari K325, K350, K375, dan K500. Pada kelas ini digunakan untuk konstruksi khusus seperti landasan pesawat, saluran air, dan area truk tronton. Jadi sebelum membangun, pastikan kamu memilih mutu beton yang sesuai ya. Nah, ini salah satu contoh kegagalan struktur yang fatal sekali dan penyebabnya bisa dari dua sisi. Bergantung siapa yang membangun. Kalau dibangun sendiri pakai tukang, biasanya malah ada miskalkulasi atau salah perhitungan struktur. Tukangnya mungkin berpengalaman, tapi pengalaman di lapangan itu tidak selalu sama dengan perhitungan yang teknis. Begitu salah hitung beban atau pemilihan material besi tulangan yang salah, kegagalan struktur kayak gini. Tapi kalau dipakai kontraktor, kadang juga bisa ada permainan material. Contohnya, seharusnya pakai besi ukuran 16, tapi biasanya diganti menjadi besi ukuran 13 biar ada selisih margin oleh kontraktor itu. Atau mutu beton yang seharusnya K300 malah dikasih K2,5 atau K250. Campuran semen pun bisa dikurangi supaya hemat. Makanya kamu jangan cuma lihat temboknya yang tebal atau bangunan yang besar. Yang penting itu isi dalamnya, materialnya sesuai atau tidak, struktur betonnya benar atau tidak. Karena tembok yang kelihatan tebal itu belum tentu kuat. Gimana sih caranya tahu beton yang kita beli itu kualitasnya bagus? Jadi di sini saya akan menjelaskan. Nah, ini bisa dilihat dari mutu betonnya. Mutu beton itu parameter teknis yang nunjukin bahwasannya kuat tekan beton pada umur 28 hari. Lalu dinyatakan dalam nilai K atau Fg prime. Nilai ini yang nentuin kemampuan beton buat menahan beban tekan sesuai fungsi bangunannya guys. Nah,
Biasanya mutu beton ini ditetapkan melalui pengujian laboratorium berdasarkan standar SNI. Bisa dilihat dari rasio air semen, komposisi material, proses pencampuran, kurang, hingga quality controlnya ya guys. Kesalahan pemilihan monoton ini bisa menyebabkan penurunan kualitas. Kapasitas strukturnya juga nih guys, jadi bangunan letak gini sampai begini itu adalah satu kegagalan konstruksi.